Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh peserta ataupun seluruh teman-teman dari Pusat Studi Fatwa yang telah membantu merealisasikan acara Kultum Ramadan ini, dan juga seluruh audiens di rumah yang selalu setia mendengarkan Kultum Ramadan dari Pusat Studi Fatwa Institut Pesantren Matoli'ul Ulfan. Sore hari ini kami akan berbicara tentang sesuatu yang ramai kita bicarakan pada akhir-akhir ini, yaitu Al-Quran dan politik kebangsaan. Tentu kita dalam berpolitik, kita sebagai umat muslim tidak bisa melepaskan dari landasan kita, yaitu sumber hukum kita, yaitu Al-Quran. Sumber inspirasi bagi kita untuk berpolitik dan membangun negara, itu Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran, salah satunya yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, kurang lebihnya, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah, wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang akan kamu kerjakan. Di sini kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa kita harus berlaku adil terhadap siapapun itu. Dalam berpolitik pasti ada namanya lawan politik. Tetapi ketika kita sudah mencapai pada puncak tertinggi politik, kita sudah mencapai apa tujuan berpolitik kita, maka lawan politik kita itu adalah masyarakat politik, masyarakat sosial. Jangan sampai kebencian kita karena perbedaan politik menyebabkan kebencian pada kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil. Kita harus menyamakan semua. Semua kita rangkul. Pada saat agenda politik kita berseberangan, tetapi setelah selesai pergelaran pesta politik, maka kita tetap menganggapnya adalah semua saudara, semua yang perlu diperjuangkan. Maka di sini ada ta'dilu alla ta'dilu idilu. Maka berbuat adillah kamu kepada semuanya, bukan hanya kepada kelompok kita. Berarti politik, salah satu landasan politik dalam Al-Quran adalah politik yang berkeadilan. Ada ayat lain juga yang menyatakan bahwa Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan kejahatan, kemungkaran, dan kedzaliman. Allah memberikan pengajaran kepadamu supaya kamu dapat mengambil suatu pelajaran. Dari sini kita bisa mengambil ilmu bahwa, ataupun kita bisa mengambil identitas politik dari Al-Quran, bahwa pemimpin itu harus bersikap adil dan pekerjaannya harus sesuai dengan tugasnya. Jangan sampai pemimpin itu membuat kejahatan, bahkan menzalimi rakyatnya sendiri. Kita sebagai rakyat jangan sampai menzalimi pemimpin kita, pemimpin kepada rakyatnya, begitu juga sebaliknya. Kita harus mempunyai, kita saling mendukung. Antara rakyat mendukung pemimpin, pemimpin mensejahterakan rakyatnya. Jangan sampai karena kita beda politik, afiliasi politiknya, kita menganggap bahwa yang berseberangan itu ya tidak perlu kita pikirkan. Maka itu namanya tidak adil. Kita harus adil.
Kita harus bisa menyingkirkan ego-ego kepribadian kita sebagai manusia. Kita harus mengedepankan politik yang santun, politik kebangsaan yang santun yang sudah banyak diterangkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Qur'annya. Ada satu ayat lagi yang paling populer yang kita ketahui, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila litta'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Tentu kita sudah banyak mendengar tentang ayat ini, yaitu lita'arufu, untuk saling mengenal. Kalau kita bicara tentang politik kebangsaan, kita jangan hanya mengenal seseorang itu karena perbedaannya, tapi bagaimana ide-ide dari beberapa orang itu yang mempunyai kesamaan, yaitu kesamaan untuk membangun peradaban sebuah negara yang lebih baik, menuju peradaban yang lebih baik, menuju kekuatan ekonomi yang lebih baik, menuju kepedulian sosial yang lebih baik. Itulah politik kebangsaan kita. Kalau kita bisa mengambil dari Al-Quran, tentu kita tidak ada yang sama. Itu sunnatullah. Kita berbeda. Ada, kalau Indonesia konteksnya, ada suku Jawa, ada suku Sunda, luar Jawa pun banyak, Melayu, suku Bugis, dan yang lain-lain. Tentu dengan perbedaan itu kita bisa mengambil spirit yang sama. Kita bisa mengenal kebudayaan-kebudayaan mereka, terus kita mengambil suatu nilai, yang mana nilai itu kita gunakan untuk kemajuan Indonesia, untuk politik kebangsaan Indonesia. Tentu kita masih ingat bagaimana para founding fathers negara Indonesia ini dalam hal menyingkirkan egonya. Kalau kita bicara tentang sejarah, ada itu Piagam Jakarta. Sila yang pertama adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ternyata sebelum itu sudah mau disahkan, yaitu bunyinya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ternyata teman-teman kita yang dari luar Jawa menolak itu. Dan yang lebih baiknya, yang paling berkesan, yaitu teman-teman yang dari agama Muslim menerima itu. Dia tidak menggunakan egonya, hanya karena kebesarannya, hanya karena mayoritas kesamaan agamanya, tapi mereka mengambil itu. Oh, kalau kita tidak mengedepankan ini, kita tidak bisa berbuat adil seperti ini, maka Indonesia nggak akan ada. Maka jadilah Pancasila yang sekarang. Pada detik-detik terakhir diumumkannya Pancasila itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang lebih mengayomi berbagai suku-suku yang ada, berbagai kelompok-kelompok yang ada di Indonesia. Tidak hanya terfokus pada satu kelompok, yaitu agama Islam ataupun kelompok yang berafiliasi terhadap agama Islam. Tentu dari ayat-ayat tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa politik kebangsaan Indonesia itu adalah politik yang berkeadilan. Itu kata kuncinya. Ayat-ayat tadi ada ayat Al-Maidah ayat 8, surat An-Nahl ayat 90, dan juga yang terakhir surat Al-Hujurat ayat 13. Semoga dengan spirit Ramadan dan juga spirit tahun politik tahun ini dan tahun depan, jangan sampai kita terpecah belah lagi menjadi kelompok-kelompok yang tidak bisa disatukan ataupun sulit menurut akal untuk disatukan. Kita lebih menjadi kelompok-kelompok yang memang berkompetisi, tapi setelah kompetisi kita bersatu kembali di bawah naungan dalam tanda kutip Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang Al-Quran dan politik kebangsaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.